Untuk nomor 6 yaitu memberikan penjelasan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Nah, di sini menurut Rostow itu ada 5. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, atau yang keempat menuju kedewasaan, yang kelima masa konsumsi tinggi. Nah, masyarakat tradisional, sini masyarakat merupakan masyarakat yang dalam kehidupannya masih menggunakan cara-cara yang sangat sederhana dan telah berlaku secara turun-temurun, baik dalam berproduksi maupun dalam tata cara adat istiadat. Nah, tingkat produktivitas mereka masih sangat terbatas karena sebagian besar sumber daya masyarakat hanya digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Nah, struktur sosial bersifat hierarkis, maksudnya kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan ayahnya, kakeknya, dan kakek moyangnya. Dalam masyarakat kecil sekali kemungkinan misalnya bagi anak seorang petani bisa menjadi tuan tanah atau kelas masyarakat lainnya yang lebih tinggi dan petani. Nah, yang nomor 2 yaitu prasyarat untuk lepas landas. Nah, di sini masa selanjutnya masa ketika masyarakat telah sadar terhadap pentingnya pembangunan ekonomi, ide-ide telah mulai diterima untuk mencapai kemajuan hidup. Nah, masa ini disebut dengan masa peralihan atau prasyarat untuk lepas landas. Menurut Rostow, ciri-ciri penting dalam masyarakat ini adalah adanya perubahan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Nah, yang ketiga yaitu lepas landas. Lepas landas yaitu di mana pertumbuhan ekonomi merupakan peristiwa yang selalu berlangsung. Nah, pada permulaan terjadi perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik. Nah, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru akibat ada perubahan ini akan menciptakan pembaharuan secara teratur dan peningkatan penanaman modal. Nah, penanaman modal yang tinggi akan meningkatkan pendapatan nasional yang melebihi tingkat pertambahan penduduk. Nah, dengan demikian pendapatan per kapita semakin lama akan semakin bertambah besar. Terdapat 3 ciri untuk mengetahui apakah suatu negara sudah mencapai tahap lepas landas atau belum. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu kenaikan penanaman modal yang produktif meningkat 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua yaitu terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu segera terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan mewujudkan segala kegiatan yang merupakan perluasan dan sektor modern dan potensi ekonomi ekstern yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas, sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus berlanjut. Tahap selanjutnya itu tahap gerakan ke arah kedewasaan. Nah, dalam tahapan ini masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern, memanfaatkan faktor-faktor produksi dan kekayaan alam. Nah, sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut dan sektor-sektor andalan baru akan muncul untuk menggantikan sektor andalan lama yang mengalami kemunduran. Nah, ciri-ciri non-ekonomi dan masyarakat yang telah mencapai tahap ke arah kedewasaan dan yang hampir memasuki tahap berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan di mana peranan sektor industri semakin penting. Nah, sementara sektor pertanian semakin menurun
kemahiran dan kepandaian para pekerja bertambah tinggi. Yang kedua yaitu sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan, di mana manajer profesional lebih berperan daripada pengusaha yang merangkap jadi pemilik. Dan yang ketiga yaitu masyarakat merasa bosan dengan dampak negatif yang diciptakan oleh industrialisasi sehingga mulai muncul kritik-kritik terhadapnya. Yang terakhir yaitu tahap konsumsi tinggi. Nah, tahapan konsumsi tinggi ini perhatian masyarakat lebih maju kepada masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bukan lagi pada masalah produksi. Nah, ada 3 tujuan masyarakat yang paling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan sokongan politik. Yang pertama yaitu memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke negara-negara lain yang berakhir pada penaklukan atas negara-negara tersebut. Dan yang kedua, menciptakan kemakmuran lebih merata dengan mengusahakan atau menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan progresif, yakni semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula tarif pajak. Yang ketiga yaitu mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi kebutuhan utama yang sederhana atas makanan, pakaian, dan perumahan. Nah, peningkatan konsumsi itu meliputi barang-barang tahan lama dan barang-barang mewah.